Kisah diawali dengan memperlihatkan pecahnya perang antara suku utara dengan 300.000 pasukannya yang menggeruduk sebuah pasukan dari negara Sichuan di perbatasan, di mana dengan pasukan sebanyak itu, sang jenderal menggunakan sebuah panah cat untuk menjadi tanda perintah dalam melakukan penyerangan. Di sisi lain, serangan itu pun otomatis membuat pasukan Sichuan yang hanya berjumlah sekitar 50.000 pasukan langsung gelagapan karena secara matematika mereka sudah kalah jumlah 6:1. Di tengah keputusasaan tersebut, seorang pemuda tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan diperlihatkan dia mampu menggunakan teknik tertinggi yang pernah ada, yaitu manipulasi waktu, dan dengan entengnya langsung mengeksekusi jenderal musuh, bahkan mengganti anak panah yang digunakan pasukan musuh sebagai tanda untuk memerintahkan semua pasukan suku utara untuk mundur saat itu juga. Setelah perang itu bubar, diperlihatkan seorang wanita bernama Bai Chuan yang merupakan wakil komandan yang cukup kebingungan dengan apa yang terjadi, di mana dia langsung bergegas untuk membangunkan komandan pasukannya yang sedang tidur, yang ternyata dia adalah pemuda yang sama yang keluar dari tanah dan menghabisi jenderal musuh barusan. Orang ini bernama Shikawa Xiu dan hanya berpura-pura tidur karena usut punya usut. Selama ini orang-orang menganggapnya hanyalah seseorang yang lemah dan urakan, namun dibalik semua itu, Shikawa adalah seorang komandan perang paling berpengaruh, di mana dia sengaja melakukan hal itu untuk menyembunyikan kemampuannya dengan berpura-pura bodoh dan kekanak-kanakan. Di sini, Bai Chuan memberitahu kalau mereka telah menang melawan suku utara, namun dia tidak mengetahui alasan yang sebenarnya kenapa semua pasukan suku utara tiba-tiba mundur tanpa alasan yang jelas, yang padahal jika dikalkulasi dari jumlah pasukan mereka jelas akan kalah. Tanpa dia sadari, otak di balik mundurnya pasukan suku utara adalah komandannya sendiri. Di tengah medan perang, Shikawa tidak sengaja menemukan seorang wanita yang dibawa oleh suku utara, di mana ternyata dia adalah seorang putri bernama Katan yang akan segera dieksekusi. Namun di sini Shikawa yang melihat wanita halus langsung refleks mengamankannya untuk dibawa ke markas. Sementara itu di pusat ibu kota Sichuan, diperlihatkan seorang pemimpin departemen pertahanan yang bernama Yang Ming, kita panggil saja Tuan Ming, yang dibuat geleng-geleng setelah mendengar laporan bahwa Shikawa bersama 50.000 pasukannya telah berhasil menang melawan suku utara yang memiliki 300.000 pasukan di medan perang. Namun alih-alih bangga, Tuan Ming justru menduga kalau Shikawa telah bersekongkol dengan musuh karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Shikawa adalah seorang komandan perang yang dikenal lemah, dan oleh karena itu Tuan Ming meminta bawahannya untuk menyuruh Shikawa segera kembali dan menanyakan terkait strategi apa yang dia pakai kok bisa menang melawan 300 pasukan suku utara. Setelah itu, Tuan Ming lalu menemui Raja Sichuan yang kita panggil saja Raja Ginseng untuk memberitahu mengenai kemenangan Shikawa melawan suku utara. Namun yang menarik adalah Tuan Ming sama sekali tidak memperlihatkan kalau dia menaruh hormat pada Raja Ginseng. Bahkan dia duduk di kursi sang raja karena usut punya usut, Raja Ginseng adalah sosok yang memiliki kepribadian lemah dan hanya ditunjuk untuk menggantikan posisi raja dari kerajaan Sichuan yang sebelumnya tewas di medan perang karena beliau dan raja sebelumnya merupakan saudara kandung. Kejadian itu pun sempat membuat komandan pasukan pengawal Raja Ginseng yang kita panggil saja Roku, dia mengambil sikap tegas dengan menyita pedang Tuan Ming sebagai hukuman karena tidak menghormati Raja Ginseng. Kembali ke Shikawa yang sedang mengumpulkan barang-barang milik musuh sebagai tanda kemenangan, termasuk kulit jenderal perang suku utara yang nantinya akan diserahkan kepada jenderal mereka sekaligus gurunya Shikawa, sampai akhirnya barang tersebut diterima oleh gurunya Shikawa yang dibuat terkejut setelah melihat ada potongan kulit manusia milik panglima perang suku utara yang membuktikan kalau Shikawa telah mengeksekusinya.
Di sisi lain, setelah kemenangan itu, Shikawa lalu mendapat surat perintah dari Tuan Ming yang menyuruhnya kembali ke ibu kota untuk memberikan laporan mengenai kemenangan mereka melawan suku utara, di mana saat itulah dia teringat dengan kejadian 7 tahun yang lalu ketika dia dituduh sebagai pemberontak oleh Tuan Ming dan akan dijatuhi hukuman mati. Yang padahal dari sisi para pasukan, perintah Shikawa 7 tahun yang lalu adalah tindakan heroik yang membuat para pasukan cukup geram kenapa malah mendapat sanksi. Namun karena Shikawa adalah anak angkat dari mendiang Raja Sichuan sebelumnya, hukuman itu pun akhirnya resmi dicabut dan sebagai gantinya dia diasingkan dan ditugaskan untuk menjaga pos terluar wilayah perbatasan hingga sekarang. 战报要写得漂亮点，奖赏才会漂亮。我怎么不知道？ Sementara itu, salah seorang bawaan Tuan Ming yang bernama Dilin yang mengetahui kalau Shikawa akan kembali ke ibu kota berniat memberikannya perhitungan karena dia memiliki dendam pribadi kepada Shikawa. Namun hal itu langsung disanggah oleh Tuan Ming karena dia sengaja mengundang Shikawa untuk diinterogasi mengenai kemenangannya melawan suku utara, di mana Tuan Ming lalu menyuruh Dilin untuk mengawasinya dari kejauhan. Malam harinya, diperlihatkan Shikawa dan yang lainnya yang sudah sampai di ibu kota lebih awal, di mana mereka tidak langsung menemui Tuan Ming dan memutuskan untuk mencari info dengan mampir di warung Bujazim karena dia sudah paham dengan cara main Tuan Ming yang dari dulu licik. Sialnya, mereka justru bertemu dengan Dilin dan pasukannya yang menjaga tempat tersebut. Yang menarik adalah ketika mereka masuk di sebuah ruangan, akhirnya baru diketahui kalau Dilin selama ini hanya berpura-pura bermusuhan dan ingin menghabisi Shikawa di depan Tuan Ming yang padahal mereka merupakan teman dekat. Dan dalam pertemuan ini, Dilin sempat memarahi Shikawa karena keputusannya yang kembali ke ibu kota sama saja mengantarkan nyawanya mengingat Tuan Ming sangat berambisi untuk menyingkirkannya. Namun karena udah terlanjur, Dilin pun kembali memainkan perannya untuk menangkap Shikawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Tanpa semua orang sadari, ternyata penjara tersebut pun sudah dilengkapi dengan pintu rahasia yang sudah disiapkan oleh Lin sebelumnya. Sampai akhirnya mereka bisa bertemu kembali sembari mandi air hangat di mana Roku, komandan pasukan pengawal raja juga muncul untuk bergabung dengan mereka. Karena ternyata mereka bertiga merupakan saudara angkat yang sudah 7 tahun berpisah. Keesokan harinya, diperlihatkan Dilin yang sedang menemui Tuan Ming setelah berhasil menangkap Shikawa, di mana saat itulah tangan kanan Tuan Ming muncul untuk memberitahu kalau seluruh rakyat telah mengetahui kemenangan Shikawa di medan perang dan meminta kepada Tuan Ming untuk membebaskannya. Oleh karena itu, tangan kanan Tuan Ming menyarankan untuk mencari dengan teliti bahwa kemenangan Shikawa melawan suku utara adalah karena dia telah bersekongkol dengan musuh. Nah, jika ada sedikit saja kebohongan, maka mereka bisa memutarbalikkan antusiasme masyarakat tersebut untuk menghancurkan nama besar Shikawa dan sampai di sini barulah Tuan Ming bisa menghabisinya. Mengetahui hal itu, Dilin dan Roku lalu bertemu untuk menceritakan kalau Tuan Ming berniat membawa Shikawa ke pengadilan, di mana mereka kemudian mencari cara untuk menyelamatkan adik angkat mereka. Namun tanpa diduga, Tuan Ming yang sedari awal tidak menyukai Shikawa justru berencana untuk segera mengeksekusinya, bahkan sebelum hari persidangan di mana dia menyuruh tangan kanannya untuk membawa Shikawa keluar dari penjara dengan alasan untuk menemui Raja Ginseng dan menghabisinya di tengah perjalanan. Saat itulah Shikawa mulai menyadari kalau orang-orang itu bukanlah sipir penjara melainkan pasukan militer antek-antek Tuan Ming yang berniat menghabisinya, di mana dia kemudian memberontak dan meskipun dengan tangan yang masih terborgol, dia masih bisa mengatasi pasukan tersebut sebelum akhirnya Roku datang dan membantunya sehingga Shikawa berhasil melarikan diri setelah masuk ke sebuah kereta kuda yang kebetulan melintas.
Ternyata kereta tersebut adalah milik seorang wanita yang bernama Xiaoning, di mana dia merupakan anak angkat dari Raja Ginseng, sahabat sedari kecil Shikawa yang memang sengaja menyamar bersama Roku untuk membantu Shikawa karena mereka telah mengetahui rencana Tuan Ming. Setelah kangen-kangenan sebentar, Shikawa kemudian menemui kedua kakak angkatnya, Dilin dan Roku, untuk kembali membahas tentang cara untuk membebaskan Shikawa dari hukuman. Tidak hanya itu, mereka juga mendengar desas-desus kalau Tuan Ming berniat melakukan pemberontakan untuk menggulingkan posisi Raja Ginseng dari kursi kerajaan. Di sini, karena mereka sudah sangat hafal kalau Shikawa akan sangat ngeyel, terpaksa Dilin dan Roku diam-diam menaruh obat bius ke minumannya dan membawanya keluar dari ibu kota Yichuan demi keselamatan nyawanya sendiri. Sementara itu, Tuan Ming yang mengetahui kalau Shikawa telah kabur melarikan diri, dia telah mempersiapkan rencana dengan mengirim pasukan terbaiknya untuk memburu Shikawa, di mana dia juga menemui hakim pengadilan dan memintanya bekerja sama untuk mencari kesempatan yang bisa digunakan untuk membuat Shikawa terkesan bersalah di pengadilan. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka membuat skenario dengan berpura-pura menemukan tubuh Shikawa yang ceritanya sudah on goal karena merasa bersalah akibat telah bersekongkol dengan suku utara dan mengkhianati negaranya sendiri. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyiapkan saksi mata yang akan memberikan keterangan palsu di pengadilan untuk memvalidasi bahwa Shikawa benar-benar telah bersekongkol dengan suku utara. Namun, betapa terkejutnya mereka semua ketika melihat Shikawa yang justru kembali muncul untuk menjelaskan semuanya karena dia tidak ingin namanya tercoreng akibat ulah dari Tuan Ming. Tidak malu sampai di sini, sang hakim dan tangan kanan Tuan Ming justru kembali menyudutkan Shikawa dengan pertanyaan-pertanyaan yang seakan dia telah bersekongkol dengan suku utara dan bahkan mempermasalahkan tentang dirinya yang bisa tidur saat penyerangan berlangsung dan masalah tentang Putri Khatan. Sampai akhirnya Baichuan muncul untuk memberikan kesaksian dan bersumpah kalau Shikawa tidak terbukti berkhianat. Tapi alih-alih mempercayai kesaksiannya, si hakim justru menganggap kalau Baichuan juga telah bersekongkol dengan Shikawa, di mana hal itu membuat Shikawa marah dan justru menjadi kesempatan bagi hakim untuk langsung memberikan hukuman penggal kepada Shikawa dan Baichuan karena telah membela seseorang pengkhianat negara. Di tengah situasi panas tersebut, Raja Ginseng bersama Xiaoning muncul dengan raut muka kecewa setelah mengetahui Shikawa terlibat persekongkolan dengan musuh. Namun sebelum hari eksekusi itu tiba, beliau meminta kepada hakim untuk memberikannya waktu makan malam bersama Shikawa di dalam penjara untuk yang terakhir kalinya. Dalam makan malam tersebut, sebenarnya Raja Ginseng dan Xiaoning sempat akan membantu Shikawa untuk melarikan diri. Namun tetap saja Shikawa masih bersikeras untuk menjalani hukuman yang akan dia dapatkan. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba di mana Shikawa bersama Baichuan telah dibawa ke tempat eksekusi untuk dihukum mati. Tanpa mereka sadari, Roku dan Dilin telah bersiap di luar untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun sebelum itu, proses eksekusi tiba-tiba dihentikan oleh pasukan utama kerajaan yang tidak lain adalah Jenderal Yingxing, jenderal paling disegani di kerajaan Yichuan yang juga merupakan guru dari Shikawa selama ini. Di sini, beliau juga menemui Tuan Ming untuk memintanya menghentikan hukumannya kepada Shikawa, di mana Jenderal Yingxing menunjukkan sebuah potongan kulit milik Panglima Perang Suku Utara dan menjelaskan kalau Shikawa telah dibantu oleh seorang pendekar perang legenda sehingga dia bisa menang melawan Suku Utara. Yang padahal semua itu hanyalah bohong belaka untuk menyembunyikan kemampuan asli Shikawa, sehingga penjelasan itu pun akhirnya membuat Tuan Ming percaya dan akhirnya dia membatalkan hukumannya. Setelah itu,
Beliau lalu bertemu dengan Shikawa di kedai Bujazim, di mana sedari awal Shikawa sudah tahu kalau gurunya tidak akan tinggal diam, dan itulah alasan dia sama sekali tidak takut akan dieksekusi oleh Tuan Ming. Di sini beliau meminta Shikawa untuk segera meninggalkan ibu kota karena hukumannya telah dihapus. Namun di sisi lain, Shikawa justru menolak perintah tersebut karena dia sudah tahu rencana busuk Tuan Ming yang berniat melengsarkan Raja Ginseng. Mendengar hal itu, seolah sudah hafal dengan watak muridnya, Jenderal Yingxing pun hanya berpesan agar Shikawa selalu berhati-hati mengingat Tuan Ming adalah seseorang yang licik. Keesokan harinya, diperlihatkan Raja Ginseng yang sedang melakukan pertemuan penting bersama para menteri kerajaan Yichuan termasuk Tuan Ming dan Jenderal Yingxing untuk membahas rencana beliau yang akan mengembalikan Putri Katan ke suku utara sebagai langkah awal perdamaian. Karena menurut Jenderal Yingxing, perang kedua wilayah tersebut hanya akan merugikan rakyat kecil jika tidak segera dihentikan. Anehnya, di sini Tuan Ming bisa langsung setuju dengan usulan Jenderal Yingxing barusan, namun di balik semua itu, dia memiliki rencana sendiri. Ternyata, alasan Tuan Ming bisa serta-merta menyetujui rencana gencatan senjata tersebut adalah dia telah mengatur strategi untuk menghancurkan rencana perdamaian tersebut, di mana dia berniat menjadikan Jenderal Yingxing yang ditunjuk sebagai penengah antara kedua negara menjadi kambing hitam dalam rencana perdamaian itu. Namun, Jenderal Yingxing yang telah memahami watak Tuan Ming sebenarnya meminta kepada Raja Ginseng untuk stay cool karena dia telah memiliki caranya sendiri agar tidak terjebak dalam jebakan Tuan Ming. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Shikawa yang sedang ngobrol bersama Dilin dan Roku untuk membahas tentang rencana pemberontakan yang akan dilakukan oleh Tuan Ming, di mana Shikawa diminta untuk mengawasi gerak-gerik Tuan Ming yang menguasai kurang lebih 170.000 pasukan di ibu kota. Ditambah lagi, Shikawa kini telah ditugaskan menjadi bagian dari Departemen Pengawasan di ibu kota sehingga dia memiliki kesempatan untuk bisa mengawasi Tuan Ming. Di tempat lain, diperlihatkan Putri Katan yang masih bersama dengan tahanan perang di penjara. Di sini dia meminta kepada sipir penjara untuk memanggil seorang tabib untuk mengobati salah satu pasukannya yang terluka parah. Namun si sipir justru menolak perintah tersebut mengingat Putri Katan adalah putri dari suku utara yang dimana kakaknya tewas di medan perang akibat dihabisi oleh pasukan suku utara. Bahkan dia berniat menyeretnya keluar dari penjara untuk disiksa, dimana Roku yang melihat keberanian putri suku utara tersebut justru terlihat menaruh respek kepadanya. Singkat cerita, keesokan harinya, seorang tetua yang merupakan utusan dari suku utara akhirnya tiba di kerajaan Yichuan dengan tujuan untuk menjemput Putri Katan. Saat itulah Jenderal Yingxing kemudian mengajukan syarat perdamaian antara kedua belah pihak. Sebenarnya beliau juga setuju-setuju saja dengan usulan tersebut, tapi berhubung tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan itu karena hanya berstatus sebagai utusan, beliau pun meminta waktu sebentar untuk menunggu seorang jenderal dari suku utara yang sedang OTW ke sana. Tidak berselang lama, jenderal dari suku utara akhirnya tiba di mana orang ini bernama Jenderal Ludi, dan ketika mendengar usulan syarat perdamaian, Jenderal Ludi langsung menolak syarat tersebut dan justru menantang Jenderal Yingxing untuk berduel. Jikalau beliau berhasil mengalahkannya, maka Jenderal Ludi akan menyetujui permintaan perdamaian tersebut. Namun sebaliknya jika dia yang menang, maka gurunya Shikawa mau tidak mau harus membebaskan Putri Katan tanpa syarat. Namun alih-alih maju untuk menerima tantangan barusan, gurunya Shikawa justru memakakkan muridnya dengan mengatakan kalau dialah yang akan menantangnya. Bahkan beliau juga memancing Jenderal Ludi kalau dia takut, di mana ucapan itu pun otomatis membuatnya emosi dan langsung menantang Shikawa saat itu juga. Dan agar pertarungan itu tidak aur-auran, di sini mereka membuat peraturan, yaitu jika salah satu dari mereka berhasil menabuh genderang di belakang masing-masing peserta, maka dia yang akan menjadi pemenang. Awalnya, Ludi bisa melancarkan beberapa serangan ke arah Shikawa karena dia memang sangat menguasai teknik tinju 1 lawan 1. Namun tentu saja, Shikawa tetap bisa mempermainkannya dengan hanya satu teknik, yaitu menghindar.
Endo, di mana kemampuannya itu dia dapatkan ketika sering menghindari kejaran Mendring, sampai akhirnya Ludi yang dibuat kesal dan tidak bisa mengontrol emosinya pun tanpa sengaja justru menghancurkan genderang miliknya sendiri yang otomatis membuatnya kalah. Setelah pertarungan itu selesai, gurunya Shikawa kemudian menjelaskan kalau Putri Katan akan segera dikembalikan dengan syarat pihak suku utara bersedia menandatangani perjanjian perdamaian di antara kedua wilayah. Nah, karena Jenderal Ludi sudah tidak bisa berbuat banyak akibat kalah dalam pertarungan melawan Shikawa, dia pun mau tidak mau harus menuruti permintaan tersebut. Di tempat lain, diperlihatkan Tuan Ming yang mendapat kabar dari bawahannya yang kita panggil saja Luo Ming, di mana dia memberitahu bahwa sebentar lagi suku utara dan klan Yichuan akan resmi melakukan gencatan senjata. Tuan Ming yang mendengar kabar barusan pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera bertindak menghentikan proses tersebut, yaitu dengan mengincar Putri Katan. Kembali ke Jenderal Yingxing, tindakan Tuan Ming ternyata juga telah diantisipasi olehnya, di mana beliau mengirim Shikawa untuk melindungi Putri Katan di penjara. Dalam perjalanannya ke sana, Shikawa juga bertemu dengan Dilin dan juga Roku dan diam-diam memberitahu mereka menggunakan bahasa tubuh kalau perdamaian antara kedua negara bertumpu pada keselamatan Tuan Putri Katan. Dia curiga Tuan Ming telah menargetkannya dan jika hal itu benar, maka misi itu harus dilakukan malam nanti. 等不及了，快走！ Oleh karena itu, Shikawa kemudian meminta Roku untuk membawa Putri Katan keluar dari penjara secara diam-diam dan menyembunyikannya di kediaman Roku, sementara dirinya akan stay di penjara dengan menyamar dan berpura-pura menggantikan Putri Katan. Sesampainya di kediaman Roku, dia lalu memberikan sebuah lonceng dan menyuruhnya untuk membunyikan lonceng tersebut kalau dia membutuhkan sesuatu. Namun begitu Roku keluar dari kamar, Putri Katan yang membuka jendela untuk mencari angin sempat melihat bulu gantungan kunci, di mana dia langsung kabur dengan melimpai seorang ART yang menjaganya. 大人，迅速各个城门检查，不能让任何一辆马车出城。这。 Ternyata gantungan kunci itu adalah sebuah tanda dari pasukan suku utara yang berniat membawa Putri Katan kabur dari tempat tersebut atas perintah kakak pertamanya, di mana Roku yang menyadari kalau Putri Katan kabur pun bergegas untuk mengejarnya setelah mendapat info dari penjaga pintu gerbang. Di tengah perjalanannya, Putri Katan baru menyadari kalau misi penyelamatannya pun juga merupakan skenario dari kakaknya, di mana ternyata bukan hanya Tuan Ming. Di sisi kerajaan suku utara, putra mahkota juga berusaha untuk mencegah perdamaian dari kedua negara tersebut meskipun dengan mengorbankan adiknya sendiri. Sampai di sini, Putri Katan hanya bisa pasrah menerima keadaan meskipun dia masih tidak menyangka kalau kakaknya berniat menghabisinya. Saat itulah dia kemudian meminta pisau kepada salah satu prajurit, di mana dia akan melakukan sendiri jika nyawanya memang dibutuhkan oleh suku utara. Untungnya Roku muncul tepat waktu untuk menggagalkan proses eksekusi tersebut. Bahkan dia mengorbankan tubuhnya menjadi tameng untuk menerima anak panah yang datang dari arah kejauhan dan segera membawa Putri Katan pergi melarikan diri. Di sisi lain, di dalam penjara, benar saja malam harinya ada seorang wanita bertopeng yang dikirim untuk menghabisi Putri Katan. Namun dia tidak mengetahui bahwa seseorang telah menggantikannya di dalam penjara tersebut. Tidak berselang lama, Bai Chuan juga datang ke penjara untuk mengirimkan sedikit makanan kepada Putri Katan, di mana dia juga tidak menyangka kalau sosok di dalamnya merupakan komandannya sendiri. Saat itulah Shikawa lalu menyuruh Bai Chuan menggantikan posisinya untuk menyamar menjadi Putri Katan, sedangkan dia akan keluar melindungi Putri Katan yang kemungkinan sedang dalam bahaya.
Keesokan harinya, Shikawa yang pergi ke kamar Roku untuk menemui Putri Katan justru mendapat kabar bahwa Roku dan Putri Katan telah menghilang sejak semalam. Tanpa Shikawa sadari, mereka sedang bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari kejaran dari pasukan suku utara yang juga berniat untuk mengeksekusi Putri Katan. Shikawa yang menyadari hal itu pun langsung mendatangi gurunya di pertemuan untuk mendatangi persetujuan perdamaian, di mana dia sengaja mengulur waktu dan memberitahukan kepada gurunya tentang hal tersebut. Tidak hanya itu, Shikawa juga menemukan gantungan kunci milik suku utara yang hal itu menandakan kalau mereka telah diculik oleh suku utara sendiri. Sampai di sini, agar perjanjian perdamaian mereka tidak gagal, Shikawa dan gurunya kemudian membuat skenario dengan berpura-pura jika Tuan Putri Katan sedang terkena campak dan menolak untuk bertemu dengan siapapun. Namun tetap saja masalah perdamaian tidak bisa diselesaikan tanpa kehadiran Putri Katan, di mana tetua suku utara sebagai perwakilan akhirnya mengecek sendirian dan melihat dengan jelas kalau itu bukanlah Putri Katan melainkan Shikawa. Namun anehnya, tetua suku utara ikut berpura-pura kalau Putri Katan memang berada di dalam kereta dan mengalami sakit parah karena ternyata beliau juga sudah capek dengan perang tersebut dan sengaja mengelabui Jenderal Ludi untuk melakukan gencatan senjata yang akan dilakukan oleh kedua negara. Tentu saja setelahnya, Jenderal Yingxing harus melakukan klarifikasi kepada beliau di mana Putri Katan menghilang sejak semalam bersama dengan seorang jenderal dari kerajaan Sichuan yang kemungkinan melindunginya. Jenderal Yingxing juga memberikan bukti yaitu sebuah gantungan kunci milik suku utara di kamarnya yang hal itu menegaskan kalau Putri Katan kemungkinan juga diincar oleh orang-orang dari suku utara. 一天，就一天，帮我争取3日，找回公主，战场上见吧。